terus SMP dimasukin pondok, jadi santri gitu di Bogor. Yang dijaga hubungan sama manusia sama Tuhannya aja kan, kalau masalah ngikutin ajaran agama. Sejak kapan lu ngerasa beragama tuh sesimpel itu kok? Halo semuanya, salam kenal. Gue Aldi Fadlila, kembali lagi di Sila Suara bersama Zaki Lazuardi. Iya, saya sendiri. Saya sendiri. Zak, masa kecil lu tuh se-Islami apa, Jak? Masa kecil se-Islami aja. Ya kalau yang penting sholat aja sih. Terus kayak gue juga dimasukin dari dulu pendidikannya nggak ada embel-embel Islam gitu. Kalau nggak swasta gitu. SD gue swasta di Islamik, ya Islam banget lah gitu. Terus SMP dimasukin pondok, jadi santri gitu di Bogor. Ya. Kenapa nyokap lu memasukkan lu ke SD Islami, Jak? Udah roots-nya begitu nggak sih? Kayak roots-nya udah Islam banget gitu loh, dari kampung bawaan. Oh, oke. Tapi lu selalu sholat, ya? Nggak selalu sih, masih ada bolong-bolong ya. Sampai tapi sekarang? sholat. Sampai sekarang? Kadang belum sekonsisten itu. Tapi sholat sih. Keislaman apa yang lu pegang? Kenapa jadi ngomongin agama gitu? Yang lu pegang teguh, Jak? Yang dijaga hubungan sama manusia sama Tuhannya aja kan, kalau masalah ngikutin ajaran agama. Yang paling utamanya kan itu, kalau buat jadi manusia bener itu dalam artian nggak merugikan orang lain. Oke. Buat gua agama sesimpel itu gitu. Kayak cuman mengatur segala tindak tanduk kita dan apapun ya decision kita lah gitu. Sejak kapan lu ngerasa beragama tuh sesimpel itu kok? Dari kayak sebenarnya kan karena kalau yang dari dulu gue tangkap gitu ya, dia cekokin agama bener-bener itu tuh apalagi Islam gitu, yang semuanya udah diatur gitu, semuanya punya tata caranya. Kayak mandiin mayat aja ada gitu tata caranya, segala macem, nguburin orang, terus ngejenguk orang sakit. Ya ajaran itu ya ajaran yang seharusnya yang kita lakukan gitu. Kayak sesimpel itu, nggak perlu keras gear tikus gede banget. Kaget gua anjing. Gede banget. Keras gear lagi. Ya, buat gua agama itu sih kayak pedoman hidup aja. Itu kan kayak guide gitu, tome of kehidupan lu. Untuk sebagai guide aja gitu. Tapi kadang-kadang kan kita sering lalai. Itu cuma buat mengingatkan kan. Itu adalah wisdom gitu. Kalau kita kayak udah mulai kayak kok gue parah banget ya. Nah, wisdomnya itu gitu. Kita harus lari ke situ. Buat gue agama kayak gitu aja sih. Tapi lu pernah merasa jauh dari Tuhan gak, Jak? Sering. Maksudnya kayak ini ya, kayak kok gue minggu ini jarang sholat ya. Ya itu kayak ada banyak fase-fasenya gitu loh.
naik turunnya iman dan lain-lain kan sering-sering ya sama aja lah kayak orang-orang lain yang apa namanya kayak kadang ada kok begini ya, kok begitu ya, tiba-tiba ada jawabannya gitu, terus kayak dapat pandangan baru lagi gitu tentang satu apa namanya, soalnya ada satu ayat yang dulunya kita anggap wah kok kayak gini ya, nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi padahal ada maksudnya gitu kalau kita tarik konteks yang benar gitu-gitulah. Momen apa yang bikin lo mengingat adanya Tuhan, Jak? Momen apa? Wah, banyak. Kalau ngelihat yang terjadi di dunia sekarang gitu ya, semua pemandangan chaos ini itu kayak manusia kayak diombang-ambing sama apa hati mereka sendiri gitu ya, kayak di Palestina gitu, mereka bikin orang yang tadinya ngelihat konflik Timur Tengah bodoh amat, sekarang jadi kayak oh ini bener-bener kejahatan gitu. Kayak baru-baru kemarin kan, sebenarnya Palestina itu udah lama kan, dari dulu gua pesantren pun kan suka ada mading itu ya, itu tuh udah banyak gitu kayak poster fuck Netanyahu gitu. Enggak. Belum. Waktu itu kayaknya belum Netanyahu deh. Apa udah ya? Gua nggak tahu lah. Iya. Pokoknya dari kecil tuh gua udah tahu kalau Palestina itu dijajah gitu sama yang namanya Israel yang bahkan sama sekali bukan orang situ gitu. Iya. Maksudnya mereka ngaku-ngaku kalau tanah yang Palestinian tinggalin itu kayak punya mereka gitu, padahal mereka orang mana. Represi kayak gitu tuh dari kecil udah ditontonin gitu, sampai ada waktu itu imam Masjidil Aqsa sempat ke pondok gua, terus ngimamin sholat taraweh gitu. Dia cerita gitu tentang keadaan di sana pakai bahasa Arab, terus ada translatornya gitu. Oh iya? Iya. Tapi hari kedua gua madol. Kenapa? Gua ngerokok di atas menara. Ya emang bandel aja gitu. Kayak ada aja gitu yang bocah-bocahan bandel. Seru. Lo SMP di mana, Jak? Di Al-Kahfi namanya. Pesantren itu ya? Iya. Di Lido, Sukabumi, Bogor. Sukabumi, Bogor. Apa yang lu dapat di pesantren yang sebelumnya lu nggak tahu, Jak? Oh, gue sejujurnya udah banyak lupa sih. Cuman di situ gue emang belajar banyak kayak pesantren itu miniatur dunia nyata gitu. Contohnya? Kan di situ kan banyak beragam orang dari mana-mana gitu. Kayak sekamar aja gue sama orang Ambon. Oke. Terus ada orang Bogor, ada orang Kalbar, segala macem. Itu kan kayak gimana simulasi kayak lu diterjunin ke masyarakat tuh kayak apa ya, kayak gitu. Kalau gue lihat waktu pas gue pesantren dan hidup bareng sama mereka gitu ya,
belajar friksi-friksinya, kayak gimana cara bersikap dan lain-lain itu gue dibentuk sama pondok banget sih. Tapi ya karena banyak banget gitu yang apa mesti dipelajarin, justru malah nggak banyak yang gue inget. Kayak pelajaran-pelajaran kayak nahwu, sirof gitu-gitu. Apa itu? Jadi cara nahwu tuh kayak apa ya, belajar grammar atau apa ya, kayak gitu-gitu. Kayak kalau lu bisa nahwu, lu bisa baca Arab gundul. Jadi kayak sastra Arabnya gitu loh. Tata cara berbahasanya gitulah. Nahwu, sirof. Sama kan belajar apa sih namanya? Fikihnya juga belajar. Jadi itu dari subuh sampai pagi nih jam 6 tuh gua ngapalin Al-Qur'an. Dari subuh sampai jam 6 pagi? Iya, jadi kalau misalkan hari Minggu malah dari jam 3 sholat tahajud dulu. Oke. Gitu. Terus jam 5 selesai sholat subuh, itu gua tahfiz tuh, ngapalin Quran, setoran gitu. Setelah itu balik ke asrama, mandi, makan, berangkat sekolah. Jam 7 tuh udah nyampe sekolah tuh, apa namanya, ada pelajaran-pelajaran yang wajib yang dari negara kayak matematika, bahasa Indonesia itu ditaruh depan. Yang apa namanya, setelah istirahat jam 12 sorenya itu belajar yang kurikulum Nasional? enggak, yang kurikulum Islamnya justru. Oh, oke. Oh iya, terbalik. Terus nggak dikasih jeda tuh, kayak udah anak baru kelas 6 SD gitu, baru lulus, anak kelas 6 SD baru lulus kelas 1 langsung dihajar gitu. Jadi kayak wah. Tapi lu ngerasa momen SMP kan lagi senang-senangnya main ya, Jak ya? Nah, Merasa terenggut nggak sih? enggak, justru anehnya karena banyak temen yang kayak merasakan juga apa yang gue rasakan gitu. Nah itu dia tuh, apa, kesadaran kolektif tuh sebenarnya bisa bikin orang tuh jadi kayak nggak apa ya, nggak hilang kemana-mana gitu loh. Kayak oh, lo di sini ditinggal sama orang tua lo gitu, sama gue juga begitu gitu, ada kesamaan gitu. Jadi kita saling ngebangun mental gitu loh. Ya karena kita punya kesamaan, kita apa namanya, ibaratnya kan orang rantau dari jauh gitu dari orang tua, terus walaupun ada kelas-kelasnya gitu, ada macam-macam orang lah gitu. Seru banget, seru sih. Nggak ngerasa ngerenggut, tapi kayak gue ngerasa kayak emang stage hidup gue gini aja dah gitu. Ya gitulah. Nggak Islam banget, tapi gue paham nilainya gitu loh. Oke. Lu ngerasa pinter nggak di pesantren? Hah? Ngerasa pinter nggak di pesantren? Enggak. Gue tolol gue. Gue tolol banget. Tapi ini apa namanya? Nggak yang tolol bego banget itu, malas belajar aja. Kayak kalau nggak seneng nggak nangkep gua. Kalau diceritain Sirah Nabawiyah itu gua dengerin tuh, kayak sejarah gitu. Sisanya kalau yang gua nggak demen, tidur paling. Oh di sono tuh pasti tidur loh, anginnya beda. Kebandelan apa, Jak, selama pesantren, Jak? Enggak sih, nggak bandel-bandel amat ya, maksudnya kayak
gua nggak bisa ngebandingin sebadal apa sih. Mungkin kalau sama anak-anak di luar pesantren mungkin bakalan lebih ini ya, bandel ya. Karena nggak ada ininya kan, nggak ada apa namanya, Komparasi. Hah? Nggak ada apa? Kayak apa, batasan yang ngebatasin surveillance-nya gitu. Oh, oke oke. Ya paling berantem gitu-gitu, nggak ada kayak narkoba gitu, nggak ada. Kayak masa anak SMP gitu, kayak kan cewek juga nggak ada, jadi nggak bisa bandel cewek. Terus yang denger lagu, kan nggak boleh bawa Walkman tuh ya. Iya. Yang dilarang-larang aja tuh yang kita Oh, oke. langgar gitu. Ya paling parah ngerokok gitu. Udah. Hukuman terberat apa Jak yang lu alami di pesantren? Hampir SP3 gua. Hampir disuruh cabut, Hah? hampir dikeluarin. Hampir iya, itu kepengen dekat-dekat UN karena nyelonong masuk ke lab komputer, Ngapain? main internet. Terus jadi kan pas pelajaran itu kan ada kita masuk gitu ya ke lab komputer gitu kan. Terus ada kunci cadangannya banyak gitu kan. Gua ambillah satu. Nah, terus kelar sekolah, terus orang lain pada cabut Jumat maghriban gitu. Nah, gua ke lab komputer, Oke, terus? main nyampe Isya. Terus pas balik ada yang ngelaporin gitu. Sama apa namanya, kayak kedisiplinannya gitu lah. Akhirnya dipanggil tuh nama-namanya tuh, ada 7 orang tuh, dijajarin di apa namanya, depan masjid, disebutin nama-namanya, ditonton satu pesantren itu, terus digaplok-gaplokin, plak gitu. Itu 7 orang tuh kan berbaris gitu kan, plak gitu. Kayak tunggu besok apa namanya, hukumannya diumumkan. Ya terus besokannya gue dibotakin. Makanya foto UN gue botak gitu. Itu angkatan pertama yang dibotakin itu. Ya gitulah, bandel-bandel kayak gitu doang. Apa bedanya Jaki sebelum masuk pesantren dan Jaki setelah keluar pesantren? Dulu gue borangan, takut banget gitu, penakut. Takut sama hantu. Kayak apa, kalau di belakang nggak ada dinding, resah. Ya terus masuk pesantren karena begitu-gituan kan, udah biasa gitu. Kayak udah bisa aja, nggak ada kayak jadi penakut gitu. Jadi lebih kebal gitu. Di tahun keberapa lu jadi nggak penakut, nggak jadi? Enggak, langsung tahun pertama. Oh iya? Mau nggak mau kan, kayak nyesuain. Jadi nggak borangan gitu, nggak tahu gue juga. Heran gue juga. Nggak ngerti. Cabut ke SMA, kita satu SMA. Ada culture shock nggak, Jak? Perbedaan? Iyalah. Asli. Orang pas mos aja baju gue hijau sendiri. Yang baju hijau ganteng gitu. Kayaknya angkatan lu deh itu. Nyorakin dari atas gitu kan banyak. Terus kayak ngadepin cewek bingung. Gimana ya gitu kayak. Nggak biasa gitu ngadepin Pesantren nggak ada cewek kan? nggak pernah gitu apa interaksi sama perempuan. Terus apa lagi? Shock yang lu dapet di sekolah apa ya? Sekolah non agama, sekolah general. Ternyata lebih variatif lagi tuh orangnya. Beda agamanya ada kan.
nggak ada apa ya? Iya lebih nggak ada apa restriksi keagamaan gitu loh. Main kemana mau ngapain tuh bebas. Itu jadi kayak emang boleh ya begini, emang boleh begitu ya, gitu. Apa? Emang boleh begininya tuh apa? Begitulah. Nggak terjawab. Kayak pacaran buat gue tabu banget ya waktu itu tuh. Udah sih paling gitu-gitu aja gitu. Gitu. Tapi ini apa ya? Jiwa seni lu datang dari mana, Jak? Karena dari kecil kan lu dipupuk dengan keagamaan. Oh, gue gambar. Seneng gambar waktu dari kecil juga udah seneng gambar. Kan nggak tahu sekarang males. Terus apa? Nggak tahu, gue juga bingung ya, tiba-tiba gue ini apa namanya? Dulu kan waktu pas SMA tuh kan gue nggak ke musik banget. Maksudnya gue dengerin musik, cuman karena nggak ada yang mendukung gitu di ekskul mana mainin Raja gitu-gitu, kayak kayaknya nggak ada gitu. Jadi nggak ada kepikiran itu musik gitu. Nah, pertama kali ketemu musik tuh gara-gara gue main harmonika, terus diajakin jamming sama orang-orang gitu, kayak wah seru juga. Karena ngeband. Band apa yang pertama kali lu ngerasa klik? Ini gue suka nih band ini. Ada dulu kan apa yang band gua? Enggak, band apa yang membuat lu Indo ngeklik nih, oh ini musik gua nih, musik seperti Monkey yang to Millionaire waktu itu. Apa zaman dulu kan di SMA gua Kado itu kan zaman lo masih metal-metalan yang greencore gitu-gitu kan. Nah gua nggak terlalu into tuh. Jadi ya masuknya ke reggae-reggaean sama apa rock and roll. Nah, kayak garasi-garasi gitu yang busyuk-busyuk. Karena kan dengerinnya Velvet kan. Waktu itu kayaknya belum Velvet deh. Kayak emang lebih ya Beatles aja gitu. Berarti lu mulai digging musik itu SMA? Digging musik ya kayak gua dulu punya apa website andalan gitu. Apa? Staffa.info? Enggak, MP3 Bu. Kalau itu dia zip tuh, satu album. Oh iya. Jadi tapi lebih band-band luar kan? luar. Iya. Indo susah lah. Iya. Harus diecer. Staffa kan band Iya. Indo ada tuh. Iya. Harus diecer. Kalau Staffa bisa upload sendiri kan ya? Lupa gua, kayaknya enggak deh. Enggak tahu deh. Staffa itu ya gitulah. Terus Reverb Nation kan? Ya, Reverb Nation. kalau itu kan Spotify-nya zaman dulu. Bandcamp-nya kali ya? Oh iya, Bandcamp. Karena kan dia ada profilnya gitu-gitu. MySpace. MySpace. Iya. Gue mulai kayak gitu tuh kelas 3-an kayaknya. Diajakin apa teman gue gitu yang di band reggae main, isi harmonika, nggak tahu udah tuh masuk apa enggak. Band pertama lu apa, Jak? Band pertama ada namanya Kuncoro. Band sama siapa tuh anak-anak SMA? Iya. Oh itu enggak jalan itu mah biasa. Cuma latihan-latihan aja.
Cover. Hah? Cover apa udah bawain lagu sendiri? Eh, bawain lagu, ada lagu sendiri judulnya My Mom is Going to America. Mainin apa? Ya, Rock and roll gitu. Hard rock. beda-beda tetap. Ya, kayak apa ya? Ada Ramones-nya, cuman ada yang kayak Iggy Pop-nya gitu. Ada kayak Passenger tapi diganti Lavender gitu. Kalau yang proper apa? Latihan rekaman proper, Ya di Cat Police. Olis. Mulai udah tahu kayak rekaman tuh begitu. Biasanya kan dulu waktu pas sama anak-anak SMA gitu kan kayak nge-live, terus jadi unmixnya gitu nggak di stem gitu. Iya zaman dulu gitu. Jadi begitu aja gitu, set flat udah nggak bisa diapa-apain. Baru tahu kayak harus di tracking gitu-gitu, terus kayak harus segala macam itu waktu pas sama kayak Police tuh. Sebelum The Cat Police, lu di apa band namanya Jak? Yang sama si yang gue sempat fotoin. Apa? Menggu. Apa ya? Yang Mango. Itu lu personil Jak? Kagak kayaknya. Oh, bukan ya? Gue Bukan kayaknya sih. Gue cuma main harmonika di situ. Oh iya. Iya. Bukannya nyanyi juga? Enggak. Nyanyi kali enggak kayaknya. Gimana ceritanya lu bisa ada di The Cat Police Jak? Karena gue main di Tangerang Rock and Blues. Sama band reggae itu? Enggak. Kan nama judulnya Rock and Blues, masa ada anak reggae? Oh iya. Sama siapa? Banyak rame. Enggak, lu mainnya sama siapa di Rock and Blues itu? Rock and Blues itu kolektif ya? Kolektif. Iya. Oh, kayak gua diajakin waktu itu main. Ya udah gua main aja gitu terus kenal lama-lama nongkrong. Akhirnya pada punya band satu-satu, ada yang ini, ada itu gitu. Terus gue diajakin karena gue main harmonika. Nggak tahu tiba-tiba disuruh nyanyi. Udah nyanyi dah. Kayak nggak ada ekspektasi apa gitu waktu itu. Nggak ada ekspektasi kemana-mana. Kayak yang penting bikin album aja gitu. Jadi lagu-lagunya. Terus belajar nulis lirik gitu-gitu. Tapi sebelum di masa-masa itu gue masih main SoundCloud. Oke, cover gitu. Cover kamaran gitulah. Gue demen rekaman seadanya gitu lah, minus one. Ya udah dari situ. Oh gitu ya ngeband tuh. Selama lu ngeband, top puncak karir lu apa aja? Yang paling terbaik menurut lu? Diterima kasihin sih karena musik gua gitu. Ya maksudnya kayak ada ya apresiasi, gestur-gestur apresiasi kayak terima kasih udah bikin musik itu udah buat gua udah fulfill balik gitu. Effort yang udah gua keluarin gitu, terus dapat feedback yang kayak gitu menyenangkan lah. Terus sih paling kayak ada jadi manfaat gitu ininya, nggak jadi cuma nggak sekedar jadi sampah internet gitu. Ada manfaatnya ya, seenggaknya itu tahu ya. Ada duitnya nggak Jak? Duitnya ada, cuman sedikit. Belum. Mungkin bisa kalau
mati-matian dikejar mama bisa. Kemana di Cat Police sekarang? Di Cat Police sekarang masih tertidur. Macan belum mengaum. Kapan akan dibangunkan? Nggak tahu lah. Gitu ya, susahnya gitu kalau terlalu ambisi salah, nggak ada ambisi salah. Gitu lah. Jadi ya semoga nanti ada waktu yang pas aja sih, ada yang sparks baru lagi. Berarti tertidur aja di belakangnya nggak ngapa-ngapain? So, kemarin sempat ngapa-ngapain, cuman nggak. Boleh dibocorin nggak ngapain? Latihan, garap lagu baru, ada beberapa lagu baru sebenarnya. Udah di-record? Belum, tapi udah dibikin demo guide gitu lah. Cuman belum sampai record. Tapi lu seneng Jak ngeband Jak? Seneng. Kenapa? Nggak tahu ya. Seneng. Bisa, iya ya. Kayak banyak hal yang gue lakukan sekarang dan gue kenal sama banyak orang gitu lewat band gitu. Jadi ya seneng lah ketemu orang baru. Kalau nggak ngeband nggak ketemu orang gua. Gitu aja udah. Guntingin rumput. Terus liatin rumput bandingin sama minggu kemarin. Gitu doang. Life after marriage apa rasanya Jak? Belum berasa bedanya. Berasa bedanya. Cuman nggak terlalu. Apa bedanya? Beda lah. Sekamar sama istri gitu. Dulu mah mana kepikiran kan ada tiap bangun tidur ada cewek gitu di sebelah. Beda sih. Apalagi di dunia gonjang-ganjing seperti ini. Lu merasa lu sebagai imam yang baik nggak Jak? Baiknya itu parameternya. Membimbing yang tadi lu bilang ada gayatnya, membimbing dengan gayat agama. Gua nggak tahu ya baik apa enggak, cuman setiap ada masalah atau kayak sesuatu hal yang dibahas itu gue terapkan nilai-nilai yang gue paham dan kayak kan contohnya apa ya? Ya intinya gue masih menerapkan nilai-nilai yang gue anut aja gitu, enggak ya banyak lah. Terakhir Jak, lu ingin mati dikenal sebagai apa Jak? Sebagai orang yang bermanfaat. Gue belum tahu apa. Gue bisa jadi apa aja. Masih bisa jadi apa aja. Intinya mah itu, maksudnya gue ninggalin Gading lah seenggaknya. Apanya nggak tahu. Karena bukan urusan gue. Urusan gue cuman gak mau terlalu gue pikirin dalam-dalam. Gitu.
cita-cita mati lu seperti apa aja? Husnul khotimah nggak sih? Dan dikelilingi orang-orang yang kita cintai. Nggak perlu banyak, yang penting berarti gitu. Nggak tahu, seenggaknya mati yang nggak nyusahin orang mah. Ya nggak sih, itu aja udah bener loh jadi manusia. Sebenar-benarnya manusia, nggak yang nyusahin orang, nggak sih? Oke, sip. Jak, thank you berat. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye dulu dong. Free Palestine.